Shalom God Lovers, selamat siang, bertemu kembali dengan saya, Pendeta Martin Hareva, dalam program Diaspora TV Talk Show, yang kami tayangkan setiap hari Sabtu pukul 1. Pada talk show hari ini, kita kembali kedatangan narasumber, seorang Sri Kandi asal Sumatera Barat, yang lebih kurang selama 22 tahun melakukan pencarian tentang Tuhannya. Nah, pada masa pencarian itu, ia diam-diam belajar tentang kitab suci, mencari konfirmasi terhadap setiap hal yang dibacanya di dalam kitab suci. Dan akhirnya pada tahun 2004, saat usianya memasuki 40 tahun, ia memutuskan beralih keyakinan menjadi pengikut Kristus. Bagaimana proses ia berubah keyakinan? Kemudian apa saja yang dilakoninya selama masa vakum 24 tahun? Kemudian saat ini bagaimana ia mengerjakan panggilannya sebagai penginjil? Mari kita langsung saja sapa tamu spesial kita, Ibu Noverina Solihin. Selamat siang Ibu Rina. Selamat siang Pak. Terima kasih sudah hadir di studio Diaspora TV. Nah, kita ingin tahu tentang kesaksian dan cerita pelayanan Ibu, dan sebelumnya kita awali dulu dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang menyelamatkan kami dan menuntun langkah-langkah kami sehingga kami boleh hidup dan menikmati anugerah Tuhan sampai hari ini. Kami bersyukur untuk keselamatan yang pasti dan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini ada bersama kami Ibu Rina yang akan menyaksikan pengalamannya mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan hidupnya diubahkan. Hari ini Ibu Rina sudah menjadi hamba-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah melalui perbincangan kami siang hari ini, banyak orang yang diberkati, bahkan orang yang lemah imannya dikuatkan, bahkan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. God Lovers, seperti biasa, tidak lupa saya ingatkan kepada Anda semua untuk meluangkan waktu sejenak guna like video ini dan memberikan komentar. Barangkali God Lovers ingin memberikan saran atau masukan kepada kami, tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Kami tunggu ya. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel Diaspora TV ini, kami ucapkan selamat datang. Kami juga ingatkan agar Anda subscribe channel Diaspora TV. Dan mohon menekan tombol bel notifikasi. Karena dengan begitu Anda menjadi orang pertama yang akan dikirimkan notifikasi oleh YouTube setiap kali ada konten baru dari kami. Terima kasih. Bu Rina, kalau boleh tahu, Iya Pak. Ibu lahir di kota mana di Sumatera Barat? Dan tolong ceritakan seperti apa masa kecil Ibu Rina. Ya, terima kasih ya Pak untuk undangannya ya. Yeah. Terima kasih banyak. Ya, saya lahir di Sumatera Barat itu di Payakumbuh Pak. Payakumbuh ya. Ya, Oke. di kota Payakumbuh. Dan masa kecilnya tentunya tidak banyak beda dengan anak-anak yang lain ya. Kebetulan saya anak tertua dari 7 bersaudara. Ya. Jadi anak tertua dari 7 bersaudara, dan kebetulan saya di usia 3 tahun itu saya dibawa oleh kakak dari ibu saya itu ke Kota Padang. Oh, ya, dari tante. Ya, jadi lahirnya di Payakumbuh ya. Lahir Payakumbuh, lalu Dibawa besarnya ke Kota Padang. di Padang. Ya. Wow. Jadi saya bisa dikatakan lebih banyak di Kota Padang daripada di Payakumbuhnya. Iya. Gitu. Tapi karena waktu itu saya belum masuk TK, ya kan, lebih banyak di
di Payakumbuh juga, sering pulang lah gitu kan, karena kan masih kecil sekali. Nah kalau liburan itu pasti pulang ke Payakumbuh gitu. Nah jadi saya SD, TK, SD sampai perguruan tinggi itu di Padang. Nah gitu. kalau boleh tahu kenapa umur 3 tahun ibu ikut tante? Karena tante tidak dikaruniai anak. Oh, jadi ibu diangkat anak sama tante ya? Ya istilahnya ya diambil. Iya. Diambil. Padahal saya anak tertua juga kan. Iya, iya. Jadi saya masih ingat ketika ibu saya sama tante saya ini tarik-tarikan gitu. Ini anak saya, ini anak saya, ini anak saya, ini anak saya gitu. Oh gitu. Tapi ada rasa bangga juga dong, karena kasih sayangnya jadi double banyak, ya? Iya, jadi saya punya 2 ibu, 2 ayah jadinya kan, double. Dan jadi pusat perhatian ya? Iya, amin, amin, amin. Iya, iya, iya. Nah, itulah masa kecilnya ibu ya. Bu Rina, kapan terakhir pulang dan melihat kampung halaman di Payakumbuh? Saya terakhir pulang 2 tahun yang lalu. Oh, 2 tahun yang lalu, belum lama ya? Iya. 2 tahun yang lalu ketika waktu itu adik saya mantu. Jadi ponakan saya menikah. Oh, keponakan menikah ya di kampung. Kami pulang satu keluarga. Dan mereka menerima ibu seperti apa adanya ya, begitu? Puji Tuhan. Wow, puji Tuhan luar biasa, untuk ya. saat ini kami dalam hubungan kekeluargaan sudah kembali. Ya, bisa dikatakan sudah kembali pulih. Iya, luar biasa. Memang kalau di awal-awal dulu memang berat. Ya, pasti itu Pak ya, penolakan pasti ada. Karena ini kan bukan sesuatu yang biasa kalau di Sumatera Barat ya. Tapi kan Tuhan itu baik. Dia bisa mampu kuasa mengubah hati seseorang. Amin. Dia bisa membolak-balikkan hati orang. Iya kan? Nah, yang penting ketika kita mengalami hal yang penolakan seperti itu, yang penting hati kita manage dengan baik. Kita jangan merespon dengan hal yang sama. Jadi semakin mereka menghindari kita harus semakin mendekat gitu. Semakin mereka tidak suka, kita harus semakin mengasihi. Amin. Nah, dan terus kita selalu berdoa kepada Tuhan. Semoga Tuhan melembutkan hati keluarga, ya adik-adik saya, ibu saya. Dan puji Tuhan ya, itulah yang terjadi. Jadi kami sekarang dalam hubungan adik kakak itu sudah sangat baik. Sangat baik ya. Dan bahkan kemarin saya terima kabar dari adik saya. Ada sebuah pesta ya, keluarga sedang mengadakan pesta. Jadi saya kan memang bisa dibilang sangat aktif di media sosial ya Pak ya. YouTube, segala macam, TikTok, gitu kan banyak sekali video-video penginjilan saya maupun apologetika. Nah jadi ada seseorang memutar video saya, memposting di grup kampung saya. Grup keluarga besar? Enggak, gitu. sedesa. Oh desa, wow. Sedesa. Heboh? Heboh lah di situ ya. Jadi banyak komen-komentar negatif-negatif. Nah itu yang marah adik saya. Oh jadi adik ibu yang malah membela? Membela saya. Luar Karena dia biasa. tahu uninya nggak main-main gitu. Ya uninya juga jadi keris gitu. Benar-benar dia sudah mempelajari bagaimana saya gitu. Mereka juga melihat saya nggak main-main gitu dengan keyakinan saya gitu kan. Jadi kalau saya difitnahkan ini itu mereka udah ada di baris depan. Bela malah ya. Mereka berada di baris depan. Nah, puji baik Tuhan. Bu. Bicara tentang masa kecil, ibu anak pertama dari 7 bersaudara. Betul. Ya. Tapi tadi ibu bilang umur 3 tahun ibu sudah dibawa oleh tante ke Padang. Iya. Nah, gimana masa kecilnya ibu di rumah jadi anak tunggal? Nah, bisa cerita? Seperti Bapak bilang tadi kan, memang berlimpah kasih sayang gitu ya. Jadi dari orang tua yang dari pihak ibu saya, tante saya gitu kan, dan juga dari orang tua sendiri gitu kan. Jadi memang masa kecil saya sangat syukuri gitu ya. Jadi dapat kasih sayang tuh dari banyak pihak gitu, dari banyak orang gitu. Jadi orang tuanya double. Dan ketika saya sudah sekolah di Padang waktu TK, itu kan Padang Payakumbuh nggak gitu jauh ya Pak ya. Jadi sering pulang. Berapa jalan perjalanannya? Paling naik 3 mobil. jam lah kalau 3 jam ya. Naik mobil 3 jam lah gitu kan. Jadi sering pulang gitu. Nah di saat-saat pulang itulah saya ikut teman-teman ya ke surau, ya kan, ngaji bareng. Kalau di Payakumbuh nih. Iya. Terus kalau bulan Ramadan kan kita dulu
Ramadan tuh nggak ada yang sekolah, libur sebulan kan. Oh iya, Dulu betul. Bapak masih ingat kan? Iya. Jadi kalau Ramadan tuh libur sebulan gitu. Kalau sekarang kan Ramadan masih sekolah. Iya. Kalau dulu nggak ada Liburnya di awal sama di di akhir ya. akhir. Kalau kita dulu seminggu sebelum Lebaran sama habis Lebaran seminggunya lagi ke sananya baru masuk sekolah lagi kan. Iya. Nah jadi waktu panjang liburan panjang ini saya dan teman-teman di Payakumbuh itu ngaji bersama, ke surau bersama, gitu. tarawehan bersama, Iya, gitu. buka puasa bareng. Buka puasa. Bahkan waktu saya SMA itu saya sangat aktif di organisasi pelajar ya di desa saya gitu. Jadi kami kalau habis Lebaran itu biasanya mengadakan acara halal bil halal. Oh. Iya, halal bihalal. Jadi kebetulan saya sangat proaktif di situ, gitu. Sampai saya pas saat kuliah pun saya tetap aktif. Nah, Bu, kalau halal bihalal begitu makanan khas yang disajikan apa itu, Bu? Rendang. Kebetulan kami kalau halal bihalal itu malam lelang ayam. Istilahnya. Jadi gini, malam yang dicarikan selain kita menyambut Lebaran gitu kan. Jadi sekaligus kita mencari dana untuk organisasi gitu. Jadi saya biasanya membuat skenario, drama, kemudian saya juga yang melatih, saya juga melatih menari segala macam. Wah, ya untuk luar biasa ya, acara. energik sekali ya Ibu ya. Jadi memang masyarakat juga merasa menunggu-nunggu. Setiap tahun yang mereka tunggu itu adalah acara halal bihalal dari kami. Itu ya. Para pelajar ini. Ya, tapi sekarang saat ini sepertinya sudah redup sejak saya sudah tidak di sana. Gitu, iya, Pak. Ibu Rina yang energik dan multi talent. Amin. Nah, Bu, Ibu kan punya 7 saudara. Yes. Ya. Kadang-kadang kan Ibu juga pulang ke Payakumbuh, ketemu dengan 7 saudara, 6 saudara-saudara Ibu yang lain. Nah, ada nggak kenangan masa kecil yang Ibu masih ingat sampai hari ini? Ya banyak sekali ya, karena kan kami bisa dikatakan sangat akrab lah, gitu ya. Jadi ibu juga, kami punya ibu yang sangat luar biasa ya, jadi sangat mengayomi anak-anaknya, mengerti anak-anaknya. Jadi kami kakak adik nggak pernah berantem Pak, nggak pernah cekcok atau apa kata orang, nggak pernah gitu. Kakak adik akrab sekali gitu. Jadi saat saya pindah keyakinan itu memang bagi mereka itu satu benturan yang sangat kuat ya, kayak ketiban apa gitu kepala. Sangat gitu sedih lah mereka ya. Maksudnya kakak yang selama ini mereka idolain gitu kan, yang mereka contoh gitu, yang mereka ya banggakan bisa dibilang begitu. Tiba-tiba mereka dengar pindah keyakinan. Gitu. Dan bahkan kalau di desa saya, kalau orang mendidik anak-anaknya, kiblatnya tuh Uni Rina, gitu. Mau jadi seperti apa? Seperti Uni Rina, begitu Pak. Jadi, gitu ya. Jadi pasti mereka semua juga shock. Gitu. Bahkan ada yang celetuk, ini mungkin karena dia saking pintarnya, jadi otaknya kebalik gitu, jadi error. Jadi menyimpang gitu ya. Menyimpang gitu. Nah, Bu, boleh nggak saya bertanya, apa konsekuensi dari keluarga Ibu, bahkan keluarga besar, ketika Ibu berpindah keyakinan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat Ibu? Ya, tentunya tidak beda dengan teman-teman yang lain ya, yang juga melakukan hal yang sama. Pasti dari keluarga tidak menerima pasti. Nah, karena itu benar-benar sesuatu yang sangat ditakutkan oleh mereka dan bisa dibilang itu aib lah, aib bagi keluarga besar gitu, ya. Karena Sumatera Barat kan Islamnya kita tahu ya ketat sekali ya Pak ya. Nah jadi saya sih paham ya mereka waktu saya beritahukan ketika itu saya 2004 itu seperti menemukan mutiara. Nah kalau kita menemukan mutiara, tentunya kita dengan sangat antusias ingin membagikan mutiara ini kepada keluarga, ya. Jadi itu yang saya lakukan. Cinta mula-mula Ibu cinta mula-mula kepada Tuhan. Kita menggebu-gebu kan. Nah, jadi saya sharingkanlah ke keluarga. Waktu itu kan belum ada handphone, belum ada. Saya bisa bayangkan media sosial. Saya tulis surat sampai 10 lembar folio.
Wow. tentang apa yang saya temukan setelah saya mempelajari kitab suci A to Z, ya kan? Sampai akhirnya saya harus memutuskan inilah yang benar. Nah, itu saya kirimkan ke keluarga di Padang, dan mereka menerima, membaca, dan kemudian membalas, ya tentunya caci maki, ya kan? Kemudian sumpah serapah, itu wajar ya Pak ya. Bahkan tanah 2x4 pun sudah tidak ada untuk Uni katanya. Kuburan. Untuk kuburan di tengah-tengah keluarga sudah ya. Tidak ada. Nah itu ya. Tapi ya puji Tuhannya, karena apa? Karena memang Roh Kudus ada di dalam kita. Itu memang Roh Penghibur itu selalu menguatkan kita gitu. Di saat itu terjadi, saya justru tidak merasa sedih gitu. Jadi nggak ada tuh rasa apa? Sedih, merasa terbuang, nggak ada gitu. Happy aja gitu. Dan tetap bersuka cita. Puji ya. Tuhan. Karena saya memahami saja gitu. Apa yang respon dari keluarga itu saya pahami. Wajar mereka seperti itu dalam pikiran saya. Ya kan? Nah, itu. baik, Bu Rina. Kami tahu Ibu banyak bersaksi di berbagai channel dan juga bergiat di platform media sosial, TikTok. Iya, Pak. Nah, awalnya Ibu Rina adalah seorang yang terlahir dari keluarga non-Kristen. Bagaimana ceritanya Ibu Rina sampai memutuskan pindah keyakinan? Katanya Ibu melakukan pencarian. Siapa itu Tuhan? Nah, silakan Ibu cerita. Iya Pak, terima kasih Pak. Saat usia saya remaja, usia 18 tahun, kelas 2 SMA. Nah, saat itu timbul satu pertanyaan yang menjadi pemikiran panjang bagi saya. Saya yakin bahwa Allah itu Maha Esa. Itu saya yakin sekali. Allah itu tidak 2, tidak 3, tidak 4, tidak 5. Satu. Ya. Mengapa saya yakin Allah itu cuma satu? Karena saya lihat alam semesta ini begitu rapi, terstruktur, terus sangat selaras gitu kan. Tidak mungkin yang menciptakannya banyak tangan. Ya kan? Pasti yang menciptakannya satu tangan sampai begitu teratur gitu. Nah, jadi saya sangat yakin Tuhan itu Esa, tidak banyak. Nah, tapi yang saya pertanyakan, jika Tuhan itu Maha Esa, lalu mengapa ada banyak agama, ya kan? Mengapa ada banyak agama yang Tuhannya beda-beda, gitu Pak? Saya pikir apakah semua Tuhan itu benar? Kalau semua Tuhan itu benar, berarti Tuhan itu banyak dong. Tapi kan Tuhan itu Esa gitu, ya kan? Nah, kalau Tuhan itu salah semua juga nggak mungkin, ya kan? Karena kalau salah semua berarti Tuhan tuh nggak ada, gitu. Saya akhirnya menyimpulkan pasti hanya satu yang benar. Tapi yang mana gitu? Mana Tuhan yang benar itu? Nah itu keresehan saya saat itu ya, kepo gitu Pak ya, kepo. Itulah yang mendorong Ibu Rina untuk terus mencari Tuhan yang mana nih yang benar, gitu ya? Betul, itu pertanyaan itu ya, yang saya akhirnya memulai pencarian saya gitu. Saya hidup satu kali, mati satu kali. Saya tidak mau menyembah Tuhan yang nggak benar gitu, iya kan? Nah, saya harus pastikan bahwa Tuhan yang saya sembah ini benar-benar Tuhan yang maha benar, satu-satunya, gitu. Tidak ada lagi yang selain Dia gitu. Nah, ketika itu saya memberikan beberapa kriteria, Pak. Saya yakin Tuhan yang maha benar itu satu-satunya itu pasti maha benar dulu. Ya. Kalau Dia maha benar, maka ajarannya tidak boleh ada yang salah. Itu yang pertama. Yang kedua, Dia harus maha kasih. Ajarannya itu harus mengedepankan kasih sayang. Ya, kasih sayang. Kemudian yang ketiga, Dia harus maha tahu. Artinya Dia harus bisa memberitahukan hal-hal yang jauh di belakang, yang sudah terjadi, dan memberitahukan hal-hal yang jauh di depan yang belum terjadi. Nah, itu Dia maha tahu. Kemudian Dia harus maha adil. Artinya ajarannya tidak boleh mengandung ketidakadilan. Tidak boleh. Ajarannya harus maha adil juga. Ya kan? Terus Dia harus maha kuasa. Artinya Dia harus sanggup melakukan segala sesuatu yang manusia tidak bisa lakukan. Mungkin di luar nalar manusia,
mungkin tidak terjangkau oleh akal pikiran manusia, tapi Tuhan mampu melakukan itu. Karena Dia Maha Kuasa. Banyak juga syaratnya Ibu ya. Ya, saya menetapkan itu Pak. Iya. Nah, jadi dengan kriteria ini yang saya pakai untuk mempelajari kitab suci. Oh, jadi mulailah dengan kriteria ini Ibu mulai mendalami kitab suci agama-agama yang ada di Indonesia ini. Saya hanya mempelajari 2 kitab suci saja. Oh, 2. Yang lama dan yang kitab. Karena hanya 2 ini yang mengklaim bahwa dia adalah kitab firman Tuhan. Oh, baik. Kalau yang lain kan enggak. Nah, ya kan? Bu, saya dengar Ibu sempat melanjutkan studi ke Jerman. Ya. Dan itu bertepatan dengan masa pencarian Ibu tadi tuh. Ya, yang kriterianya begini-begini Allah itu. Nah, apa yang Ibu alami di Jerman dulu? Ya, begini ada Pak. Hubungannya dengan pencarian yang tadi? Sebenarnya itu tidak dalam rangka itu. Oh. Ya, karena selesai kuliah di Padang, kemudian saya sempat mengajar. Ya, kemudian saya dapat beasiswa. Dari pemerintah Jerman. Untuk pendalaman bidang ilmu. Ya, kemudian kebetulan saya di bidang sosiolinguistik. Interdisipliner antara ilmu sosial dan ilmu linguistik. Ya. Dan memang ilmu ini juga lah, keilmuan ini juga lah yang membantu saya untuk memahami dengan baik firman Tuhan. Ya kan? Kan nggak gampang kok memahami firman Tuhan itu. Ya kan? Kait-kaitannya. Dan puji syukur saya banyak terbantu karena keilmuan ini. Wawasannya jadi lebih terbuka. Untuk memahami kalimat aja nggak gampang, harus direnungkan dulu apa maksudnya ini. Betul. Kan lalu kaitannya dengan ayat ini seperti apa gitu. Nah itu sangat membantu. Jadi waktu itu saya dapat beasiswa ke Jerman sekitar ada 1,5 tahun. 1,5 tahun. Di kota apa Bu? Berlin. Di yang beasiswa itu saya di Frankfurt. Oke. Ya, di Frankfurt. Kemudian dari sana saya pulang ke Indonesia. Selesai pulang ngajar lagi. Ngajar lagi, kemudian saya kenal sama suami. Suami saya kebetulan kuliah di Jerman juga, tapi waktu saya ke Jerman belum kenal. Jadi bukan ketemunya di Jerman ya? Bukan. Di Jerman nggak ketemu. Enggak. Waktu pulang ke Indonesia ketemu sama pacar lah ya? Iya, mantan pacar. Mantan pacar yang sama-sama pernah kuliah di Jerman dalam waktu yang berbeda. Masih kuliah dia. Jadi ceritanya saya di kampus, kemudian ada sekelompok mahasiswa dari Jerman datang ke Kota Padang. Ada 7, kalau tidak salah 7 orang, dan masing-masing dari jurusan yang berbeda. Ada yang kedokteran, ada teknik sipil, ada dari arsitek, ada segala macam. Kebetulan salah satunya suami saya. Gitu. Jadi kenalnya justru di Kota Padang, Pak. Kenalnya di Padang ya. Nah setelah menikah, memang berlangsung sangat cepat. Kenal sampai menikah itu cuma beberapa minggu. Dia masih kuliah? Masih kuliah di Jerman. Statusnya? Iya. Lalu kuliah. Menikah di Padang? Menikah di Padang. Karena orang tuanya juga di Padang? Tidak. Orang tuanya di Bandar Lampung. Oh, dia orang Lampung. Iya. Lanjut Bu. Di Lampung dan di Palembang. Nah, jadi mengapa bisa secepat itu? Ya, pertama mungkin karena saya sudah pernah hidup di sana. Jadi kalau ngomong mungkin nyambung ya, klop gitu Pak ya. Jadi kita pikir cocok gitu, sudah cocok gitu kan. Jadi dalam hal berkomunikasi, pandangan hidup, value, nilai-nilai semuanya kita sepertinya kok klop gitu. Nah, karena berhubung suami saya harus kembali ke Jerman lagi, ya harus diputuskan gitu, harus menikah. Karena yang antrian di belakang banyak. Oh, gitu ya. Iya. Udah jadi, banyak yang nungguin Ibu nih untuk melamar ya. Dia juga banyak yang nungguin, Pak. Oh, gitu ya. Iya, jadi mau nggak mau harus putuskan. Gitu. Akhirnya suami saya pulang duluan, saya 2 bulan kemudian menyusul. Karena saya harus mendaftar lagi kuliah di Jerman. Oh, lanjut? Lanjut. Ibu ambil S3? Enggak, saya pendalaman pendalaman. ilmu. Ya, pendalaman ilmu saya gitu. Itu dalam rangka beasiswa juga? Tidak.
Oh enggak. Beasiswa yang tadi sudah selesai ya. Jadi ini saya kembali ke Jerman karena nggak bisa langsung ikut suami karena suami saya kan masih mahasiswa. Iya. Jadi dia harus mendaftarkan saya dulu di sana. Nanti dari universitas yang ada di Berlin mengundang saya. Baru Oh saya dia bisa di Berlin datang. ya. Berlin. Awalnya ibu di Frankfurt. Ya makanya Dia di nggak kenal. Iya. Oke. Nah jadi setelah itu undangannya datang baru saya berangkat ke Jerman. Nah itu yang lama. Sampai punya 2 anak di sana. Oh, jadi lama dong ibu tinggal di Jerman ya, sama suami ya? Iya. Jadi selama dia menempuh studi sampai selesai? Iya, kerja. Ibu juga kerja di sana? Iya, saya pernah kerja di sana, kuliah juga di sana. Iya, iya. Gitu. Ya. Begitu ceritanya, Pak. Jadi lumayan juga pengalaman tinggal di Jerman ya? Lumayan, puji Tuhan. Minimal membuka wawasan. Iya, ibu masih bisa bahasa Jerman? Ya, bisa ambition. Oh gitu ya? Ya, sedikit-sedikit masih bisa. Luar biasa nih. Nah, pada masa vakum, tidak lagi aktif menjalankan ibadah pada kepercayaan sebelumnya, dan juga tidak pergi ke gereja, ibu konon mengalami sebuah kejadian, ya. Bisa cerita kejadian apa itu? Iya Pak. Jadi itu kan panjang sekali ya, dari usia 18 pencarian sampai usia 40. Ya. Itu 22 tahun. Iya kan? Ya. Nah, sebelum saya mendalami Alkitab, mempelajari Alkitab secara lebih intensif gitu ya. Itu saya sudah bimbang dengan yang lama. Ya. Jadi sudah mulai meragukan gitu, Pak. Ya. Tapi yang baru belum begitu dalam saya pelajari. Belum begitu masih paham. Modal dengar-dengar dari orang gitu. Oh, katanya begitulah ya. Yang menginjilin pun tidak ada. Tidak ada yang menginjili, tapi kan ya namanya media banyak lah. Kalau masalah itu paling kita tahu orang kafir tuh kayak gini, orang kafir tuh Yesus nyembah manusia paling gitu kan. Itu pasti masuk neraka lah gitu-gitu. Itu pengetahuannya kayak gitu. Jadi tapi yang lama saya sudah mulai menyimpulkan sesuatu kayaknya enggak deh gitu. Nah, pada saat itulah kami kan buka restoran di Lampung sana. Kan tinggal jadi kami pulang dari Jerman tinggal di Lampung. Oh, jadi bukan kembali ke Padang ya? Tidak. Jadi ke ininya suami ya. Iya. Jadi ibu dari Jerman boyong keluarga dengan 2 anak. Iya, ke Bandar Lampung. Di Bandar Lampung. Iya. Baik, lanjutkan Bu. Jadi waktu di Bandar Lampung kan kami sudah memutuskan untuk tidak mencari pekerjaan, artinya tidak mau jadi pegawai atau PNS. Maksud kita supaya jangan membebani pemerintah lagi, kita harus menciptakan lapangan kerja begitu. Akhirnya kami membuka yang namanya restoran, rumah makan ya. Nah, tapi suami saya karena dia teknik sipil, dia masih mengerjakan proyek-proyek lah. Secara punya perusahaan sendiri gitu, kerjasama ya dengan pemerintah. Nah, jadi pada masa transisi ini Pak, banyak sekali paranormal atau dikatakan orang-orang pinter mendatangi kami di restoran itu. Nggak tahu datang dari mana mereka. Dalam rangka apa? Nggak tahu gitu, nggak kenal gitu. Tapi mereka selalu mencari mau ketemu Pak Solihin, mau ketemu Pak Solihin gitu, mau ketemu Ibu gitu kan. Nah mereka datang ya namanya kita punya restoran, siapapun tamu kan kita harus sambut dengan ramah ya Pak ya, dengan baik kan. Mana tahu nanti mau makan kan gitu. Betul. Akhirnya mereka cerita-cerita, nanya-nanya gitu kan. Akhirnya nebak-nebak. Dulu bapak gini kan, dulu ibu gini kan, bapak punya tai lalat di bagian ini kan, gitu-gitu. Nah itu trik-triknya iblis, ya kan. Karena sekarang setelah saya mendalami firman Tuhan, baru saya ngerti ternyata iblis itu tahu apa yang sudah terjadi, ya, apa yang akan itu dia nggak tahu, gitu. Jadi suami saya punya tai lalat di mana, pasti dia tahu, gitu, ya kan. Nah, terus kami pernah mengalami apa, ya pasti dia tahu, gitu. Tapi yang ke depan dia kan nggak tahu. Jadi dia membawa kita nebak-nebak sesuatu. Kalau orang nggak mengenal bagaimana strategi iblis kan kagum Pak, hebat ya. Betul. Kok dia bisa nebak saya ya? Kok dia bisa tahu gini. Waduh, percaya kan jadinya kan, percaya gitu. Nah orang-orang seperti itu banyak yang datang. Nah
Terus ada lagi satu teman yang paranormal juga, bawa rombongan dari mana lah, dari daerah Sukabumi situ. Oh, Jawa Barat. Iya, Jawa Barat. Dia bilang nanti akan datang satu rombongan gini, pimpinannya ini. Mereka akan datang di sini 9 orang. Itu. Nah, tolong nanti dijamu ya, Bu, karena mereka mau datang. Oh, oke, gitu kan, dijamu. Berapa orang? 9 orang. Jadi kami masaklah untuk 9 orang plus dia ya, untuk 10 orang lah. Katanya siang mau makan siang. Saya tunggu. Mana orangnya, mana tamunya gitu kan. Kok nggak datang-datang, udah mau lewat makan siang. Nah, udah disajikan aja, Bu, kata yang teman ini, yang paranormal ini. Disajikan saja, Bu. Orangnya sudah ada di situ kok, katanya gitu. Tapi saya nggak lihat. Ya, nanti ya, Bu, disajikan aja dulu. Akhirnya ya udah, pelayan-pelayan tuh sajikan dulu sana. Sudah berapa lama gitu, 1 jaman, mana Pak orangnya? Ibu ke sana aja katanya, coba dilihat. Habis Pak, itu semua makanan yang habis. Disajikan di meja. Tulang-tulang ikan aja tersisa, tulang-tulang ayam, semua habis. Saya nggak lihat orangnya. Tapi nggak ada wujudnya? Nggak ada orangnya, nggak ada. Wow. Gitu, sampai kayak gitu mereka ya. Jadi, wah, saya bilang ini apa ini gitu kan. Nah, dan anehnya setelah saya bertobat, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, semua mereka hilang. Tidak ada yang datang. Nggak tahu kemana. Kabar pun nggak pernah saya dengar lagi. Menghilang begitu saja. Itu ngomong-ngomong, mereka 10 orang makan itu nggak ada wujudnya, bayar nggak, Bu? Nggak bayar. Orangnya aja nggak ada. Mau nagih ke siapa? Mau nagih ke siapa ya? Iya, nggak ada. Okay. Cuman mereka ingin memberikan kesan, ya, untuk menarik supaya saya percaya kepada mereka. Gitu. Ya, bahkan supaya Ibu memakai ilmu mereka untuk membuat laku restoran Ibu mungkin. Enggak. Oh, bukan itu. Dia ingin menarik saya jadi kelompok mereka. Oh, keyakinan mereka itu. Dia bilang suami saya ini bertulang putih. Maksudnya? Tulang putih. Maksudnya orang sejenis itu. Oh. Sejenis mereka lah. Gitu. Jadi saya juga pernah diajarin ilmu. Jadi dia kasih saya mantra-mantra. Kalau saya baca mantra itu, ada orang di situ, terus saya fokus ke orang itu, tangan saya gini-giniin, orang itu muter sendiri. Oh, gitu. Itu pernah, Pak. Ibu pernah praktekkan? Praktekkan. Ke siapa, Bu? Ada orang dia siapin pemuda mana, anak siapa aja lah yang mau gitu. Oh, gitu. Gitu. Sampai pental-pental bisa. Gitu. Hanya saya menggerakkan jari-jari aja. Dia udah kepental-pental sendiri sampai segitunya. Nah, tapi gini Pak, kami kan lama di Jerman. Kalau orang lama hidup di Eropa itu kan rasionya lebih tinggi. Logikanya lebih jalan. Jadi nggak mudah mereka untuk merekrut gitu ya. Jadi kami juga berpikir walaupun waktu itu belum jadi Kristen, hal yang begitu-begitu nggak masuk di akal gitu. Pasti ada kuasa gelap kita pikirkan. Pasti ada di situ perannya roh-roh jahat lah. Nah, jadi kita nggak bisa direkrut segampang itu, gitu. Gitu Pak. Akhirnya saya sadar setelah saya mendalami firman Tuhan, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Ternyata itulah tujuannya waktu itu, ingin menjegal langkah saya untuk terus mencari kebenaran ini. Oh, itu strateginya iblis ya? Strateginya iblis. Nah, gitu, Pak. Ibu tinggal di Lampung, lalu apa yang terjadi dengan Ibu pada tahun 2004 sehingga menjadi pengikut Kristus? Ya, saya kan terus pencarian itu, dan sampai anak saya yang laki-laki itu SD. Ya. Ibu punya berapa anak? Saya punya 5 anak. Oh, ya. 5 anak. Oke. Jadi sampai anak saya SD yang besar itu bertanya, Mama, kita ini Kristen enggak? Islam enggak? Maksudnya kita lebaran enggak? Natalan enggak? Gitu. Ngomong-ngomong, suami agamanya apa? Islam. Oh, Islam. Kita nikahnya kan Islam. Tapi sejak Islam pulang dari Jerman tidak melakukan ibadah, kewajiban? Enggak ada. Kita keluarga koboi. Udah dibilang ya, bisa dikatakan keluarga koboi. Percaya Tuhan, percaya. Ya. Tapi masih
ragu gitu, mana nih yang benar gitulah. Ke masjid enggak, ke gereja enggak? Ya, sampai anak saya yang besar itu tanya, Mama kita ini ke gereja enggak? Ya, terus kita ini Natalan enggak? Kita Lebaran juga enggak? Kita agamanya apa sih? Gitu ya. Nah itu semakin memicu saya untuk belajar lebih kencang lagi nih, gitu kan. Akhirnya saya membeli Alkitab dan saya mulai mempelajari, mempelajari Alkitab ya, sampai 2004 akhirnya saya memutuskan inilah yang kriteria tadi itu dipenuhi oleh Allah yang ada di Alkitab. Gitu, Ibu nggak nanya-nanya atau nggak dibimbing sama seorang pendeta atau rohaniawan gitu? Enggak. Saya nggak ada punya kenal pendeta. Saya nggak pernah kenal pendeta. Terus penginjil pun nggak pernah datang. Teman juga nggak ada yang Kristen? Temannya nggak ada. Cuman anak-anak kan sekolahnya di Xaverius, di Katolik itu, ya kan. Nah jadi saya semua belajar sendiri. Minta otodidak ya? Otodidak, minta tuntunan Tuhan saja gitu. Karena saya yakin Tuhan pasti tuntun saya. Pasti akan membimbing saya untuk mencari Dia gitu. Makanya setelah saya tahu ternyata memang Tuhan begitu. Ya, carilah aku. Ya, selagi aku masih bisa ditemui. Ketoklah, pintu akan dibukakan. Ya, carilah engkau akan mendapat. Nah, akhirnya saya mengerti, oh ya selama ini berarti Tuhan yang menuntun saya, yang membimbing saya gitu untuk mencari Dia gitu, Pak. Iya. Gitu. Nah, Ibu kemudian 2004 secara pribadi itu di rumah sendiri membuka hati menerima Yesus. Lalu Ibu dibaptis di mana? Gini, jadi waktu saya memutuskan untuk ke gereja, jadi udah menggebu-gebu nih Pak ya, sudah menggebu-gebu ingin sekali ke gereja. Nah pada waktu itu saya mencari gereja terdekat dari rumah. Kalau nggak salah saya masuk ke gereja apa ya, Mawar Saron kalau nggak salah Pak. Di Lampung. Ya itu gereja pertama yang saya masuki. Gereja Mawar Saron. Mawar Saron. Protestan kah atau itu Pentakosta kah? Oh itu gereja Protestan. Ya. Mawar Saron. Ya. GPIB atau? Kurang ngerti saya waktu itu ya. Oke. Pokoknya cari gereja yang terdekat aja gitu. Dekat rumah nih ketemu. Iya, nggak jauh lah dari rumah. Bingung dong orang pendetanya menerima Ibu tiba-tiba mau dibaptis. Gimana ceritanya? Gini Pak, jadi saya waktu itu pagi-pagi sudah bangun. Dan saya siap-siap. Udah rencana mau ke gereja. Akhirnya saya masuk ke garasi diam-diam, suami kan masih tidur, ibadah jam 7 kan. Saya udah ke gereja itu dulu, saya lihat pengumumannya ibadah jam berapa gitu. Jadi besoknya saya langsung ke gereja itu. Dan waktu saya manasin mobil, diam-diam mau keluar, suami saya bangun. Mau kemana Ma? Katanya. Mau ke gereja, saya bilang. Sudahlah katanya, jangan emosi. Pikirkan dulu, jangan emosi katanya gitu Pak. Tapi saya sudah sangat menggebu-gebu kan. Sudah dipikirkan kok Pak. Dia nggak tahu saya sudah berpikir dari usia 18 tahun. Ya kan? Pergumulan ini nggak pernah diceritain ke suami? Enggak. Oke. Masih sendiri Pak. Gitu. Jadi saya ke gereja, ya di situ saya pertama cari pendetanya. Ya, saya cari pendetanya dan saya memperkenalkan diri. Saya bilang saya baru pertama kali ke gereja ini gitu. Nah, apakah saya harus mendaftar atau gimana? Saya nggak ngerti apa harus daftar dulu atau gimana? Prosedurnya gimana? Iya, akhirnya ngobrol-ngobrol lah sebentar. Ibu baru pertama kali ke gereja. Iya Pak. Sebelumnya Muslim, saya bilang kan. Oh ya. Mari Bu, silakan Ibu masuk, pilih aja tempat yang yang nyaman menurut Ibu gitu. Untuk ikut ibadah? Ikut ibadah lah ya hari itu. Nah jadi pertama kali masuk gereja, terus mereka mulai naikkan puji-pujian gitu kan. Itu yang sangat menyentuh saya sampai air mata nggak terbendung gitu Pak. Ya mendengar puji-pujian. Mengikuti ibadah yang pertama kali dalam hidup Ibu itu ya? Iya. Jadi karena saya sudah banyak membaca Alkitab kan, ya jadi apa yang mereka nyanyikan, apa yang teks-teksnya itu, ya itu saya udah pernah baca gitu. Jadi makanya merasa kata-katanya akrab sama saya gitu kan. Jadi menyentuh sekali gitu Pak, menyentuh. Kalau misalnya kita belum pernah belajar Alkitab, dengar itu kayaknya biasa aja gitu kan. Tapi karena saya sudah nggak asing lagi gitu.
pas puji-pujian itu sangat menyentuh sekali gitu ya. Nah, jadi itu pertama kali ke gereja. Dan saya nggak minta langsung dibaptis, Pak. Oh, oke. Iya, ya. Tapi saya keliling-keliling gereja dulu. Oh, minggu depannya cari gereja lain lagi. Kalau nggak salah di situ sampai 3 kali ibadah deh. 3 kali apa? Di gereja gitu, ini. di gereja ini. Terus saya pengen nyoba ke gereja lain bagaimana gitu. Saya mau lihat-lihat kan apa beda-beda atau gimana gitu. Akhirnya saya ke beberapa gereja gitu, Pak. Di Lampung itu. Di Lampung itu, ya. Pas sampai suatu kali ada sedikit pergumulan, ya. Ada sedikit yang membuat saya bingung gitu. Masuk ke gereja, Anda tahu gereja apa itu ya? Yang pendetanya tiba-tiba menangis, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Saya kan dari Muslim kaget, kok ada yang kayak gitu ya. Itu agak mengganggu saya gitu. Dan saya tidak pernah baca itu di Alkitab gitu, tulis kayak gitu ya. Saya pernah baca kalau ibadah itu harus sopan dan teratur kan, ya. Beribadah itu harus sopan dan teratur gitu. Jadi ada lagi yang terjungkal-jungkal gitu, jadi histeris sampai teriak-teriak di dalam ibadah. Di ibadah itu. Nah, itu mengganggu saya, Pak, gitu. Jadi namanya kita pernah di Eropa, jadi rasionalnya ini jalan terus gitu kan. Betul. Sesuatu yang nggak masuk rasio kita kok aneh gitu. Akhirnya kita bergumul masalah itu sampai suatu hari ada seminar Alkitab. Nah, akhirnya saya ikut seminar Alkitab ini 3 hari kalau nggak salah, itu belajar tentang prinsip-prinsip dasar iman kekristenan yang Alkitabiah gitu kan. Nah, di situ saya baru klik. Masih ingat siapa pembawa seminarnya? Pembawa seminarnya waktu itu Dr. Suhento Liau. Jadi dari situ saya mulai banyak belajar dari sana ya. Dan memang ajaran yang waktu di seminar itu tidak ada yang mengganggu rasional saya gitu. Ya, jadi selama mengikuti seminar 3 hari. Apa yang tertulis di Alkitab benar-benar dijelaskan secara mengena lah, ke rasio mengena, ke hati mengena, ke akal budi mengena gitu kan. Nah, saya bilang akhirnya dikirimlah satu penginjil ke Bandar Lampung untuk membina kami. Oke. Ya. Akhirnya kami mulai dari hamba Tuhan itu. Iya, dari hamba Tuhan itu ya. Jadi penginjil inilah melakukan pendalaman Alkitab, PA. Jadi kami PA dalam seminggu 1 kali. Terus sampai berapa ya? Setahun sepertinya. Ya, sampai udah mengerti sekali, mantap gitu kan, udah paham, baru mendirikan jemaat. Karena jemaat ini belum ada di Bandar Lampung. Makanya gereja apa? GBIA, Pak. Gereja Baptis Independen Alkitabiah. GBIA. Ya. Gereja Baptis Independen Alkitabiah. Nah, jadi kami mendirikan jemaat di situ. Ibulah jemaat yang pertama ya? Jemaat pertama. Ya. Terus ada 1 orang lagi. Ada Ibu Jenny ya, 1 orang Suami lagi. Ikut? Enggak. Ikut. Oh, ikut di situ. Karena suami saya ikut Yesus setelah 2 bulan saya ke gereja. Oh, oke. Ya. Nah, jadi kami 1 keluarga berjemaat di sana. Berjemaat 2 keluarga ya, 2 keluarga. Kebetulan keluarga ibu ini yang tempat kami pakai tempatnya ini punya halaman luas. Jadi kami ibadah di halaman. Dia ada punya pondok warung gitu. Jadi kami ibadahnya di sana. Gitu. Itu berlangsung ada setahunan itu. Nah, setelah di situ, dan itu pun saya belum menyerahkan diri untuk dibaptis. Gitu. Setelah punya tempat lebih baik untuk ibadah, baru saya menyerahkan diri untuk dibaptis. Di gereja itu? Di gereja itu. Oke. Gitu, Pak. Terus bertumbuh di sana? Bertumbuh di sana sampai hari ini. Suami dan anak-anak juga? Gitu. Oke. Ya. Nah, setelah Ibu dibaptis, atau setelah Ibu menerima Yesus, Ibu mengalami yang namanya cinta mula-mula atau kasih mula-mula. Kapan itu, Bu? Setelah dibaptis atau sebelum? Sebelumnya sudah, Pak. Oh, sebelumnya ya. Jadi begitu Ibu terima Yesus pertama kali secara pribadi, itulah
pengalaman cinta mula-mula itu ya. Karena kan saya percaya Yesus betul-betul karena belajar, ya, mempelajari firman-Nya gitu ya. Jadi selama saya mempelajari firman-Nya itu sebenarnya cinta itu sudah tumbuh, gitu kan. Karena kalau saya mempelajari dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, itu ada benang merahnya jelas. Ya, bahwa semua itu bicara tentang satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, ya kan. Nah, bagaimana pas manusia jatuh ke dalam dosa, kemudian Tuhan langsung janjikan juru selamat, ya, dari keturunan inilah, ya kan, dia akan menginjak kepala ular itu, dan ular itu akan menggigit tumirnya. Itulah Injil pertama diberitakan. Ya kan, Pak? Bu Rina, ya, Pak. Setelah Ibu menerima Yesus, lalu ikut berjemaat di gereja di Bandar Lampung itu. Nah, apakah setelah itu Ibu belajar di sekolah Alkitab kah? Untuk semakin mengetahui kekristenan? Iya, gini Pak, saya memang senang belajar, ya. Tapi saya tidak pernah belajar di sekolah teologi, ya. Tapi saya suka mengikuti seminar-seminar, ya, baik seminar yang sehari maupun seminar yang intensif, ya, itu saya suka ikut, dan itu bukan sekali, berkali-kali, ya, karena untuk belajar kebenaran firman Tuhan nggak bisa sekali, gitu. Mungkin sekali ikut kita baru dapat 10%, ya kan? Ikut lagi dapat 20%, ikut lagi dapat 30%, gitu. Nah, itu terus tentu juga belajar dari materi-materi khotbah dari gembala, ya kan? Gitu, Pak. Itu. Jadi disitulah Ibu mendalami kekristenan, ya. Mengikuti seminar dari berbagai topik dan tema tentunya, dan lewat situ Ibu semakin terbuka wawasannya, ya. Semakin memahami. Gitu, Pak. Nah, gitu. Pada waktu Ibu mengambil keputusan pertama kali beralih kepercayaan, itu kan suami belum. Nah, bagaimana prosesnya suami bisa terima? Apa komentar suami ketika Ibu pertama kali terima? Waktu apa? Sempat ribut? Sempat ribut nggak dengan suami? Karena kan waktu pertama kali ke gereja itu udah terlihat responnya kan. Ya. Jadi dia tahunya pada saat itulah saya sudah memutuskan. Karena saya sudah ke gereja, gitu kan. Makanya dia tanya, mau kemana, Ma? Mau ke gereja? Saya bilang, jangan emosi dong. Nah, pada saat itu dia sudah tahu bahwa saya sudah memutuskan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, gitu, Pak. Karena sebelumnya nggak pernah saya ke gereja. Nggak terjadi perdebatan antara Ibu dengan suami pindah keyakinan begitu? Oh, enggak. Karena dia hanya minta dijelaskan gitu. Dia dijelaskan, terus saya giring dia juga ikut PA, ya kan, waktu yang dikirim penginjil, dan ikut seminar yang itu. Saya bawa dia ikut seminar, ya, dan saya juga bawa ke gereja, Pak. Keliling-keliling itu saya bawa juga. Jadi suami juga ikut ya, gitu. Ngalamin ketemu di sama gereja yang nangis-nangis, ketawa-ketawa. Dia paling protes, katanya. Paling komplain. Jangan-jangan Mama nih salah pilih agama, katanya. Gitu. Tapi dia masih ikut. Akhirnya dia berdoa, gitu. Dia berdoa, katanya kalau memang Tuhan panggil saya, istri saya, tolong tunjukin kemana kami harus bergereja. Gitu. Nah, waktu ada seminar itu suami saya minta tanda. Kalau nanti yang Bapak yang berikan materi ini, ya, mendatangi saya dan bersalaman, berarti itu dari Tuhan. Ternyata Pak Swento datang ke suami saya salaman. Ini dari Tuhan. Gitu. Tuhan jawab juga, Tuhan ya. Jawab. Ini tantangannya dia, ya. Tantangannya. Nah, apa yang Ibu lihat perubahan dari suami ketika dia sudah menerima Yesus dan dibaptis? Rajin menginjil. Hah? Rajin menginjil. Rajin menginjil? Menginjilnya sangat-sangat militan. Luar biasa. Lebih berani dari saya. Di Lampung? Lampung. Dan itu gereja itu dari 2 keluarga sampai beberapa keluarga itu penginjilan suami saya rata-rata. Jadi suami Ibu lah yang menjangkau jiwa-jiwa ini? Iya. Ada seseorang partisipan yang sudah hadir di panggilan video kita. Selamat siang, Ibu Refda. Halo, selamat siang, Pak. Terima kasih
sudah berkenan menjadi partisipan dalam talk show Diaspora TV bersama Ibu Noverina Solihin. Bu Refda, tolong ceritakan bagaimana awalnya kenal dekat dengan Ibu Rina dan kapan kejadiannya? Oke, pertama kali kenal itu di kota domisili saya saat ini ya, di Jawa Barat. Pertama ketemu itu di sebuah toko. Gitu. Oke. Jadi Ibu Rina mau membeli sebuah alat tulis kalau nggak salah di toko itu. Nah, kebetulan tokonya ada kakak saya. Jadi pada saat itu saya ada di dalam toko itu. Nah, kemudian Bu Rina saat itu menanyakan pemilik tokonya siapa kepada karyawan. Lalu karyawan menjawab pemilik tokonya nggak ada, tapi di sini ada adiknya. Nah, akhirnya kita bertemu di dalam toko. Akhirnya Bu Rina masuk. Di situ pertama kali ketemu itu kejadian tahun 2011. 2011 ya. Cukup lama juga ya waktunya ya. Lalu cerita dari Padang, saya kan juga dari Padang. Oh, karena sama-sama dari Padang. Di perantauan tuh biasanya kita langsung dekat. Iya, betul. Kebetulan Rina kan nggak jauh dari kampung saya di Batu Sangkar kan, kayak Kumbu, Batu Sangkar itu kan dekat. Jadi ya kita berteman, bersahabat. Nah, Ibu Refda ketika bertemu dengan Ibu Rina, apa yang terjadi dengan Ibu Refda saat itu dan sampai akhirnya mau menjadi pengikut Kristus? Ibu nggak disogok atau dibayar sama Ibu Rina kan? Iya, begini, pada saat pertama kali bertemu, saya kan masih menjalankan ritual kepercayaan saya yang lama ya. Iya. Rajin gitu, 5 kali. Iya, iya. Nah, itu kan saat saya udah hampir 2 tahun ya waktu itu berteman sama Bu Rina. Saya sih melihat Bu Rina kok nggak pernah seperti yang saya lakukan, padahal kan kita sama-sama dari seberang sana gitu kan ya. Kok nggak melakukan hal yang sama ya? Ini kayaknya ada apa? Saya berani nanya waktu itu. Uni kenapa sih nggak? Saya kan panggil Uni ya. Uni kenapa sih nggak sholat? Ya, pada saat itu Uni langsung cerita bahwa beliau tidak melakukan ritual-ritual seperti itu lagi. Lalu waktu itu saya tanya, apakah kan beliau bercerita karena kita udah 2 tahun pada saat itu teman, beliau banyak cerita bahwa pernah tinggal di Jerman, keluarganya, sebagainya. Lalu apakah karena sudah pernah tinggal di Jerman lalu ikut-ikut gaya orang Jerman gitu? Oh enggak, justru kita percaya Tuhan gitu. Justru kita masih percaya Tuhan, tapi Tuhan yang kita percaya itu benar-benar Tuhan yang benar-benar Tuhan yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi ini. Lalu saya pada saat itu, lah apa bedanya sama Tuhan saya juga punya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Oh beda, Ibu Rina seperti itu. Jadi cukup intens berdialog tentang keyakinan masing-masing pada waktu itu. Nah, Ibu Refda ingat nggak kapan titik baliknya Ibu Refda sehingga mau menerima Tuhan yang dipercaya oleh Ibu Rina? Pada saat itu saya sih ingat ya lagi makan sambil makan lotek ya Uni. Iya, makan lotek. Oh, makan lotek. Ya, kan penasaran ceritanya Tuhannya seperti apa gitu ya. Lalu Uni Rina, yuk kita sambil makan aja yuk diskusi gitu. Akhirnya kita makan lotek. Kemudian Uni Rina menulis di coret-coret lah ya sebuah kertas, mulai dari penciptaan sampai ada dosa, sampai ada janji janji seorang juru selamat yang akan datang. Lalu si juru selamat itu datang ke dunia. Nah itu Bu Rina cerita lengkap sampai mati kemudian bangkit. Nah itu Bu Rina cerita. Nah kalau orang yang mengaminkan juru selamat ini sebagai
yang menggantikan hukuman dosanya, orang itu dijamin masuk surga. Amin. Wah, gampang juga ya, tidak percaya. Saya bilang. Nah, itu baru lanjut. Saya terus Pak penasaran. Akhirnya Bu Rina, ya udahlah, ini nanti akan ada sebuah seminar. Bu Rina seperti itu. Nanti seminarnya ada di Jakarta. Kita ikut yuk, kita belajar. Dari seminar itu juga dulu Uni belajar dapat sesuatu dari seminar itu juga. Akhirnya pagi-pagi kita jam 5 berangkat dari sini ke Jakarta, jam 8 nyampe, akhirnya ke seminar sampai dari situ terbuka lagi karena yang menerangkan kan seorang yang benar seperti itu ya, seorang dokter, jadi mengerti bagaimana sejarahnya, bagaimana manusia jatuh dalam dosa, ada juru selamat yang datang, menyelamatkan manusia seperti itu. Itu 2013. Mulailah terbuka pikirannya Bu Resda. Ya, dan situ haus ingin belajar dan belum memutuskan untuk menjadi seorang pengikut Yesus pada saat itu, namun sering belajar ikut dengan Bu Rina. Bu Rina sering ngajak ke Jakarta, seminar, diskusi juga di sini, ya. Jadi akhirnya ya mau nggak mau, wah inilah jalan keselamatan. Baik. Tahun berapa Ibu Resda menerima Yesus? Perjalanan panjang juga sih Pak. Sebenarnya dari 2013 itu, sejak pulang dari seminar itu, saya udah dengan Bu Rina di sini ya, di ini tuh udah sering jalan-jalan juga ke gereja-gereja gitu ya, untuk membanding pengajaran. Sengaja ngajak-ngajak saya ke gereja-gereja bermacam-macam. Nanti kita lihat pengajaran-pengajaran seperti apa, seperti itu. Nah, akhirnya kita juga setiap minggu juga Bu Rina ngajak saya ke gereja. Dari 2017 sampai 2017 tuh saya rajin ke gereja dari rumah. Tapi kalau dari rumah kan saya izinnya beda ya, karena waktu itu saya belum memutuskan. Nah di 2017 saya menyatakan diri maju ke depan jemaat di gereja tersebut. Lalu saya ingin dibaptis. Pada saat itu Puji Tuhan. Jadi dari Kena Bu Rina 2011 ikut seminar di 2013 di Jakarta, terus belajar sampai 2017 ke gereja juga. Di 2017 di bulan Maret, apa masalah itu. Oke, jadi perjumpaan pertama tahun 2011 dengan Ibu Rina, lalu kemudian ada perjalanan panjang untuk Ibu belajar, mengerti, dan kemudian mengambil keputusan menerima Yesus di tahun 2017 ya. Betul. Jadi boleh dikatakan Ibu Resda bukan ikut-ikutan, tapi memang memahami secara pribadi lalu kemudian mengambil keputusan. Betul Pak, jadi itu tidak mau ikut-ikutan karena harganya tadi yang Bapak bilang berapakah dibayarnya ya Pak. Harganya sangat mahal ya kalau saya bayar. Ya, harus keluar dari silsilah keturunan keluarga ya. Wah, itu dibayar mahal ya Bu ya? Iya. Ada harga yang harus Ibu bayar keluar dari iya. Nah, apa yang Ibu rasakan dari sejak menerima Yesus sampai hari ini? Apa yang terjadi dengan kehidupan Ibu? Apakah Ibu menyesal atau sebaliknya? Silakan Bu. Kalau menyesal tentu tidak Pak, karena
ibaratnya saya mendapatkan mutiara yang terpendam. Ya, mungkin orang di luar sana mencari mutiara dalam tanda kutip dunia, Iya. ya. Tapi saya mendapatkan mutiara kebenaran yang sangat berharga bagi jiwa saya pada saat saya mati. Jadi tidak pernah, ya, Tuhan kan tidak pernah menjanjikan kalau kita ikut Tuhan, kalau kita ikut Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa kita akan hidup senang-senang. Tapi Roh Kudusnya selalu menghibur, Pak. Amin. Ada tantangan? Iya, pasti ada. Tantangan hidup selalu ada. Namanya hidup ya pasti ada naik turun. Tidak ada jaminan hidup di dalam Kristus kita akan selalu on. Tidak ada. Jadi ya itu tergantung kita memanage hidup kita. Yang pasti apapun keadaan saya pada saat ini, sejak terima Yesus sampai saat ini, saya merasa Tuhan pelihara saya. Amin. Ya, Itu selalu ada. Iya, itu yang luar biasa. Sejak Ibu menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, selalu ada penyertaan Tuhan. Iya. Iya. Hidup itu ada sulit, ya pasti ada, sulit pasti ada. Tapi di dalam keadaan itu, di dalam detik-detik terakhir Tuhan hadir. Amin. Amin. Nah, saya ingin tanya kepada Ibu Refda, apa kesan Ibu tentang Ibu Rina? Ibu Rina itu kalau pesan pribadi buat saya sebagai kakak. Ya, karena kan saya udah kehilangan keluarga ya. Jadi menggantikan ada kakak Rohani. Gitu. Amin. Apalagi satu daerah ya Bu ya? Iya. Kita satu daerah, Tuhan tuh baik ya Pak. Iya. Kan ditambah. Bahkan saya juga punya orang tua rohani di jemaat gereja. Saudara rohani juga ada di jemaat. Kalau ngobrol ketemu sama Ibu Rina itu adalah sebuah kesempatan juga untuk ngomong bahasa daerah ya Bu? Iya, kadang-kadang kita suka ngomong kalau kita lagi berdua. Kan kangen ya dengan bahasa masa kecil ya. Iya. Nah, Bu Refda, sebelum kita berpisah, kasih kesempatan juga untuk Ibu Rina untuk menyampaikan sesuatu buat Bu Refda. Silakan Bu Rina. Ya, siang Ref. Ya, ini saya kalau bicara soal Refda banyak terharunya gitu ya Pak ya. Susah ngomongnya. Terharu kenapa Bu? Ya, saya membayangkan Refda ini kan keluarga yang sangat taat. Sangat taat beragama. Ya. Terus dia tinggal dengan kakaknya ini bisa dibilang taat sekali lah ya, Pak Haji ini gitu kan. Nah, waktu dia berjuang terus belajar untuk mengenal Kristus. Ya. Itu saya tahu persis pergumulannya gitu. Karena dia masih tinggal di sana dan tiap hari yang diperintahkan, udah sholat belum? Ya Rif? Setiap kali pas puasa itu bagi dia satu perjuangan yang luar biasa ya untuk menghindar gitu. Karena dia sudah mulai mengerti dengan kebenaran, itu perjuangannya luar biasa. Yeah. Nah, dan saya berikan satu apresiasi yang luar biasa untuk Refda. Karena dia percaya Tuhan bukan karena hal-hal yang lain. Ya benar-benar karena dia mengerti kebenaran. Ya, karena dia benar-benar belajar. Kemudian dia juga membanding-bandingkan yang lama dengan yang baru dia pelajarin. Dan akhirnya karena dia buka hati ya Pak ya. Karena dia buka hati, Roh Kudus menolong untuk memberikan pencerahan, untuk membantu dia memahami semua kebenaran yang dia pelajari. Nah, dia memutuskan pun nggak main-main gitu.
Ya nggak sedikit harga yang harus dia bayar. Bisa dibilang memang dia hidup sebatang kara sekarang kan. Udah. Ya puji Tuhan lah ada kakak yang udah mulai melembut lah hatinya. Ya sudah mulai ada. Oh, gitu. puji Ya, Tuhan. ya Rif ya. Ya bersyukur gitu ya. Tapi memang pemeliharaan Tuhan selalu ada untuk Refda. Amin. Gitu. Baik, Tuhan. luar biasa ya. Dan harus bertahan ya Rif sampai akhir. Amin. Ya. Sampai memenangkan pertandingan ini. Ya, harus tidak boleh berbalik karena kan ini sudah dibayar mahal. Amin. Iya. Ya. Perjalanan panjang ini membuktikan bahwa Ibu Refda sudah mengambil keputusan yang tepat dan tidak akan kembali lagi, dan Tuhan sedang melakukan sesuatu di hari-hari ke depan untuk Ibu Refda tentunya. Amin. Amin. Iya. Nah, baik, terima kasih Bu Refda untuk partisipasinya pada talk show ini. Salam kami buat Ibu, sampai bertemu di lain waktu dan terus menjadi berkat. Shalom Ibu Refda. Oke, terima kasih. Ada beberapa foto yang bisa kita tayangkan iya, tentang diri Ibu Rina. Iya, Nah, mari kita saksikan bersama. Ini Wah, foto kapan ini, Bu? Waktu TK, Pak. Oh, TK. Iya. Ini berarti di Padang nih ya. Padang. Iya. Ini para Sri Kandi saya dan pangeran saya itu, Pak. Oh, ini putra-putri. Iya. 5 orang. 5. Ini udah waktu mereka masih kecil. Tapi di sini sudah ada 2 yang menikah sekarang. Oh, sudah ada 2 yang menikah. Iya. Yang anak pertama laki? Itu laki lawyer. Wow. Ya, udah menikah. Sudah menikah. Lalu yang kedua? Yang kedua yang paling bungsu yang menikah. Itu yang gini tangannya. Oh, itu yang sudah menikah. Iya. Paling bungsu malah ya. Iya. Yang sulung sama bungsu yang Iya. sudah. Yang tengah belum? Belum. OTW. OTW, Pak. Jadi ujung ke ujung dulu, ujung sana sama ujung sana. Iya, pintu iya. buka dan pintu penutup. Oh, baik. Oke. Iya. Nah, ini di gereja kami di Bandar Lampung. Nah, itu yang gendong anak, itulah Iya. penginjil yang dikirim untuk PA. Oh, gitu. Sudah almarhum. Gembala Firman Legowo. Ya, sudah almarhum. Nah, jadi, suami yang mana? itu yang baju biru, Pak. Samping gembala? Iya. Oh, itu Pak Solihin ya? Iya, Pak Solihin. Oke. Dari 2 keluarga jadi berapa banyak juga. dan banyak ya sampai sekarang ya. Waktu kami tinggalkan itu sudah lumayan rame. Jemaat ya. Iya. Oke. Gitu. Nah, ini Ibu bisa cerita? Ini saya dengan rekan kerja di kantor, Pak. Oh. Itu Refda, Pak. Yang di sebelah saya. Yang paling ujung. Yang paling kanan. Paling kanan ujung. saya, Ya. terus teman-teman. Nah. Iya, gitu. iya. Oke. Nah, ini waktu di Jerman. Ini waktu Bapak masih ambil kuliahnya ya, selesaikan. Iya, selesaikan kuliahnya dan kerja. Ini sepertinya sudah bekerja, Pak. Oh, sudah bekerja ya. Iya. Tapi kami menunda 4 tahun baru punya baby. Kehamilan anak. Ya. Iya, karena masih kerja, kuliah. Ya. Nah, ini? Ya, ini saya lupa nih. Ini mah kayaknya di Indonesia deh, Pak. Oh iya, oke. Nah, ini saya apa ya? Oh, ini dari komunitas Kristen kalau nggak salah itu. Nah, Ibu aktif juga di situ? Iya, aktif di sana. Tapi sekarang sudah nggak kena waktu ya. Oke. Nah, waktu itu masih aktif di situ. Iya. Nah, ini? Nah, ini thumbnail dari video-video saya yang di YouTube, Pak. Jadi saya di YouTube aktif dalam penginjilan dan apologetika ya. Jadi saya mengcounter serangan-serangan dari seberang ya. Untuk menjadi apologet ya. Apologet ya. Iya. Jadi saya sangat menghindari untuk membahas agama yang lama.
Ya, jadi saya mengcounter iya. mereka berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang ada di Alkitab. Oke. Ya, jadi saya ini yang penting sebenarnya. Ya, karena kita kan diperintahkan memberitakan Injil. Betul. Ya, bukan menghujat atau bukan merendahkan agama lain, bukan. Iya. Ya, saya jadi setuju, Bu. bisa dicek dari semua video saya. Itu saya tidak pernah mengambil referensi dari luar Alkitab. Puji Tuhan. Ya. Saya rasa ini yang patut ditiru dari Ibu Rina. Amin. God lovers yang ada di rumah dan dimanapun. Amin. Kita perlu belajar hal ini karena tidak ada gunanya kita menjelek-jelekan kitab kita yang lama. Tidak. Ya, bahkan mungkin itu akan membuat orang semakin benci dengan diri kita dan juga dengan pilihan kita hari ini. Iya, betul. Itu sebabnya saya sangat mengapresiasi apa yang Ibu Rina lakukan. Amin. Ya, jadi menjawabnya dengan firman Tuhan. Firman Tuhan. Nggak perlu yang lain. Betul, karena Alkitab itu adalah sumber dari segala jawaban. Iya, ya. Betul. Jadi mau diserang dari sisi manapun ada jawabannya di sana. Dan dari Alkitab. Makanya kita sebagai murtadin, saya selalu menghimbau teman-teman memang harus belajar terus. Ya, jadi dengan pengetahuan kebenaran firman Tuhan tentang prinsip-prinsip dasar iman kekristenan yang memadai, pengetahuan kita memadai, baru kita bisa berapologetika dengan baik gitu. Jangan sampai kita memberitakan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Betul. Begitu Pak ya. Apalagi menjelek-jelekan. Menjelek-jelekan itu agama harus orang dijauhi. lain. Ya. Karena kita juga kalau secara ini manusiawi, kita juga nggak terima agama kita dijelek-jelekkan. Tetapi kan respon kita beda. Kalau saya melihatnya begini, saya berterima kasih sebenarnya kepada mereka-mereka, terutama para mu'alaf-mu'alaf ya, maupun pribadi-pribadi yang selalu menyerang kekristenan. Kenapa saya bersyukur? Karena dengan mereka, karena mereka inilah ya, sikap mereka inilah, melalui serang-serangan mereka inilah saya bisa punya kesempatan memberitakan kebenaran. Betul. Ya. Jadi kalau mereka nggak nyerang-nyerang Kristen lagi, sepi, gitu. Itu Pak ya. Jadi saya melihatnya positive thinking aja gitu. Oh silahkan, Anda mau bicara apa, mau bilang apa tentang keyakinan saya, silahkan. Ini gitu. kesempatan saya untuk memberitakan kabar kebenaran. Baik, ya? Iya, gitu. Betul. Jadi kita nggak usah marah kepada mereka, apalagi ngancam-ngancam mereka, mau bunuh mereka, nggak usah. Harus malah kita syukuri gitu. Karena berkat Anda saya bisa memberitakan Injil gitu. Gitu Pak. Jadi ini ladangnya Ibu Rina nih ladang penginjilan saya ya para mereka-mereka yang menyerang kekristenan ini. Gitu. Nah, God lovers, jangan lupa berkunjung juga di Noverina Solihin channel di YouTube. Di sana ada 800 video apologetika dan penginjilan. Subscribe dan nikmati berkat pengetahuan rohani yang luar biasa lewat channel ini. Amin. Iya. Nah, Bu Rina, anak-anak nih kerjanya di mana? Ada nggak yang terpanggil untuk melayani di ladang Tuhan? Dari 5 anak. Kalau sekarang belum ada kelihatan ya, belum kelihatan. Tapi kedepannya kita tidak ada yang tahu ya Pak ya. Yang pasti mereka sudah punya bekal lah ya. Untuk bisa menjadi pelayan Tuhan juga, walaupun tanpa mengabaikan profesi mereka, gitu kan. Jadi mereka memang punya profesi masing-masing ya. Jadi saya kira untuk melayani Tuhan tidak harus sekolah teologi atau tidak harus khusus gitu. Jadi sebagai ibu rumah tangga pun sebenarnya bisa, gitu kan. Bisa. Apapun profesi kita. Ya udah di sana kita harus punya cari celah untuk bisa memberitakan Injil. Kabar baik ya. Kabar baik itu. Baik. Gitu. Nah tadi kita sempat ngobrol sama Ibu Refda dan itu adalah buah pelayanan dari Bu Rina ya. Betul. Buah pelayanan. Salah satunya. Iya salah satunya. Nah Bu Rina, kami dengar Ibu juga jadi dosen. Iya Pak. Ya, dosen di mana aja? Saya jadi dosen waktu itu setelah selesai kuliah.
di salah satu universitas negeri ya di Padang. Memang saya jadi asisten dosen sudah agak lama, dari semester 6 saya sudah jadi asisten dosen. Oh, iya. Ya. Setelah selesai, kan waktu itu belum seperti sekarang, Pak. Kalau dulu S1 bisa ngajar S1 ya. Betul. Ya. Iya. Kalau sekarang nggak bisa kan? Nggak bisa. Iya. Iya. Harus S2 atau S3 gitu. Iya. Ya kan? Kalau waktu itu masih bisa, sistemnya masih begitu. Jadi saya selesai kuliah langsung ngajar di sana. Gitu. Habis itu kan saya dapat beasiswa itu. Iya. Nah, saya nggak kembali lagi ke sana kan? Nggak kembali. Nggak kembali ke sana lagi. Nah, setelah menikah, lalu bisnis, gitu, Ibu nggak punya kerinduan kembali mengajar jadi dosen? Ada, tapi di swasta ya. Jadi semacam dosen panggilan atau terbang, ya sewaktu-waktu gitu. Iya, Jadi tidak sebagai karyawan tetap gitu. Enggak. Memberikan training. Ya, jadi ini banyak ini juga memberikan sumbangsi, ya, terutama untuk public speaking. Ya, terus bagaimana cara menghandle keberatan, ya, karena kita komplain, kita juga belajar yang namanya handling objection. Nah, handling objection itu tidak beda dengan kita sebagai apologet. Jadi benar ya, ini Pak? sejajar ya. Sejajar. Jadi bagaimana kita memahami orang, yang memberikan, bagaimana kita memahami keberatan orang itu, dan kita harus cepat tahu dari mana kita bisa masuk, ya, seperti apa kita harus bisa meyakinkan mereka. Itu sebenarnya nggak jauh-jauh ilmunya. Jadi ilmu handling objection dengan ilmunya berapologetika itu nggak beda jauh, cuman materinya aja yang beda, Pak. Iya. Gitu. Unik juga ya. Tuhan memanggil ibu, lalu memakai latar belakang ibu, ilmu yang ibu miliki untuk memberitakan kabar baik ya. Nah itu sekarang saya semakin menyadari, bahwa ini memang by design-nya Tuhan gitu, Pak. Iya kan? Kenapa saya harus ke Jerman dulu untuk compare, ya kan? Untuk lebih memahami kehidupan orang yang di luar saya dulu, kelompok saya dulu. Karena kan kalau dengar-dengar aja nggak cukup. Tapi Tuhan kasih ngalamin gitu. Ngalamin. God Lovers, kembali kami ingatkan bahwa GKRI Diaspora City Center memiliki beberapa program pelayanan diakonia. Barangkali ada Bapak Ibu yang ingin ambil bagian dalam pelayanan kepada sesama ini. Untuk informasi lebih lanjut, mari kita saksikan video singkat berikut ini. Ya, terima kasih atas partisipasi God Lovers semua buat mendukung program pelayanan di GKRI Diaspora City Center. Bu Rina, ini Pak, yang terakhir nih Bu. Ya, Pak. Apa yang menjadi rencana besar Ibu ke depan, terutama di bidang pelayanan ini? Ya, saya sangat rindu sekali ya Pak ya, terbeban gitu ya, dengan teman-teman Murtadin ya. Dengan teman-teman Murtadin,
maksudnya kami sudah membayar harga yang sangat mahal ya untuk bisa mengikut Kristus. Dan memang Tuhan Yesus tidak menjanjikan kita akan enak saja, kita akan dibuat kaya, kita tidak akan pernah punya masalah, kita tidak akan pernah hidup dalam kesulitan, itu tidak ada dijanjikan. Tapi Tuhan menjanjikan ada pemeliharaannya. Itu ya Pak ya. Nah, karena kita sudah bayar harga, kadang kita udah kehilangan keluarga, ya kan? Sudah terbuang istilahnya gitu kan? Nah, jangan sampai ini sia-sia gitu. Jadi kita benar-benar harus, saya menghimbau, jangan jauhi yang namanya belajar, ya Pak ya. Jadi saya rindu sekali membuka kelas-kelas belajar untuk murtadin. Luar biasa ini. Itu, ya. Jadi minimal tentang prinsip-prinsip dasar iman kekristenan. Ya, itu yang harus dipahami. Karena saya merasa, karena pengetahuan inilah yang membuat saya bisa seperti hari ini, gitu ya. Nggak mau berhenti belajar, nggak mau kejar berhenti belajar, terus. nggak mau berhenti belajar, dan semakin memahami ya, memahami betapa besar kasih Allah itu untuk manusia, ya untuk kita ini, sehingga rasanya tidak ada yang bisa ditawarkan oleh dunia ini untuk menggantikan kasihnya Kristus untuk kita, gitu. Jadi itu kerinduan saya. Nanti saya rindu sekali adanya kelas-kelas pembelajaran untuk para murtadin. Kalau ibadah saja itu tidak cukup. Iya, betul. Iya kan? Iya, dan apalagi sarana media kan sekarang sudah sangat maju ya, Bu. Mungkin Ibu bisa buat kelas online begitu? Online bisa, offline juga bisa, tergantung seperti apa nanti ya. Mohon dukungan doanya Pak. Ya, saya doakan supaya kerinduan Ibu terwujud. Amin, amin. Saya tahu agak berat memang tantangannya menjadi murtadin, tetapi seperti Ibu Rina katakan, jangan berhenti belajar. Ya. Betul. Karena kalau tidak belajar, akibatnya kita terjebak menjelek-jelekan agama kita yang lama. Ya, karena nggak ada yang bisa dibicarakan lagi. Tidak ada yang bisa dibagikan. Iya, nggak ada yang bisa dibagikan lagi. Jadi akhirnya kita membuat orang lain marah. Betul. Karena begini Pak ya, kalau kita menjelek-jelekkan agama lain, itu tidak akan membuat agama kita jadi lebih tinggi dan lebih baik. Dan lebih baik gitu. Tidak akan gitu. Betul. Setuju Bu. Dan Tuhan juga tidak mengajarkan seperti itu. Iya kan? Baiklah Ibu Rina, terima kasih atas kesaksian yang luar biasa. Sama-sama Pak. Kami doakan Ibu tetap sehat. Amin. Dan semakin dipakai Tuhan di dalam pelayanan. Puji Tuhan. Salam kami buat keluarga, buat suami, anak-anak, serta 2 cucu. Iya, Pak. Sampai ketemu lagi Ibu Rina, Tuhan memberkati. Amin. God lovers, terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu semua. Saya Pendeta Martin Hareva bersama semua kru Diaspora TV yang bertugas, pamit undur diri. Sampai bertemu di lain waktu. Tuhan memberkati. Shalom.